Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Hadirin sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Yang pertama-tama, mari sama-sama kita mengucapkan puji beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah masih memberikan kesehatan, kesempatan, taufik dan hidayah kepada kita, sehingga kita selalu dapat berhadir ke tempat yang berbahagia ini dalam rangka mencari ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang-orang yang mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah yang mau melaksanakan sebuah hari Allah Ta'ala atau selawat beserta salam, mari sama-sama kita sanjungkan pada Rasulullah alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada al dan sahabat beliau sekalian. Yang mulia Abu Munshi, juga seluruh para pengurus PKM, ada kemakmuran masjid, panitia masjid, seluruh hadirin hadirat sidang jemaah salat subuh yang dirahmati Allah. Dalam kesempatan yang sangat singkat ini, ada dua pertanyaan yang ditanyakan oleh jamaah. Yang pertama, apakah ada peluang untuk bisa meninggalkan salat? Apakah ada peluang atau alasan yang sehingga kita dibenarkan untuk kita tinggalkan salat? Ini pertanyaan. Pertanyaan yang kedua, kalau seandainya ada salat yang tertinggal, artinya telah terlanjur tertinggal, apakah harus? Ini dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apakah ada alasan atau ada peluang untuk bisa kita tinggalkan salat? Jawabannya, tidak ada alasan, tidak ada peluang untuk bisa meninggalkan salat. Tidak ada. Karena kalau kita lihat dalam tuntunan syariat, sakit, enggak sanggup berdiri salat, enggak sanggup berdiri salat sambil duduk, berarti enggak ada peluang untuk bisa kita tinggalkan. Enggak sanggup duduk berbaring, tidak sanggup berbaring terlentang, tidak sanggup terlentang salat dengan isyarah pelupuk mata, isyarah ruku, isyarah sujud. Tidak sanggup salat dengan isyarah pelupuk mata, salat bi qalbi, ngati. Ate pihana sanggup kasengak cok tanam berti kamati.
Artinya apa? Selama nyawa masih dikandung badan tetap salat. Tidak ada peluang, tidak ada alasan untuk bisa kita meninggalkan salat. Tidak ada itu. Oh, tidak ada, umpamanya tidak ada pakaian. Apakah kita harus salat? Salat. Umpamanya tidak ada pakaian, kita ambil lumpur, kita balut seluruh tubuh, salat pakai lumpur. Gimana sembahyang teman membalut dengan lumpur? Bentuk orang kan terbentuk kan, ada terbentuk salat. Yang penting kalau terbalut dengan lumpur, salat. Tidak ada lumpur, yang ada daun kayu. Berapa lembar? 2. Taruh di kubur 1, tempat keluar kencing. Taruh di dubur 1, tetap salat. Tidak ada 2 lembar, yang ada hanya 1 lembar daun kayu. Antara kubur tempat keluar kencing dengan dubur lebih sensitif kubur. Taruh di kubur, dubur biar bolong, salat. Tidak ada satupun daun kayu, tidak ada. Tidak ada. Salat arian, salat dalam keadaan telanjang bulat, tetap salat. Apa alasan kita tinggalkan salat? Tidak ada alasan, tidak ada peluang untuk bisa meninggalkan salat, tidak ada. Hanya kata bertingkat gi mulhun gi sembahyang kan kabeh. Nalam alasan dan pegah. Putra lam dan pegah alasan, lun hana pakaian, mulhun sembahyang. Kan kabeh. Berarti tidak ada alasan, tidak ada peluang untuk bisa meninggalkan salat. Ini harus kita sampaikan pada generasi kita, anak kita. Hari ini kita salat subuh, ini di masjid berjamaah, mereka di rumah bukan salat subuh tidur. Kita pulang nanti mereka belum bangun, apalagi enggak sekolah tidak aktif. Kita salat di masjid, mereka salat di tempat tidur. Ini tidak ada alasan. Umpamanya tidak ada air, apakah boleh kita meninggalkan salat? Tidak boleh. Fa illam tajidu ma'a fatayammamu. Bila mana tidak ada air, fatayammamu, tayammum. Apa alasan kita tinggalkan salat? Tidak ada alasan. Tidak ada alasan, tidak ada peluang untuk bisa meninggalkan salat. Tidak ada. Atau umpamanya kita tertidur, kebiasa tertidur, apakah boleh kita tinggalkan salat karena tertidur? Bangun tidur enggak salat lagi karena sudah habis waktu. Tetap tidak boleh itu. Itu ada hadis. Man nama, barang siapa yang tertidur, salat idza istaqadha, apabila jaga. Apa jaga? Nyantai beklam. Jaga apa jangan? Poh 12 huruf sembahyang. Pamanya taih poh 13 huruf. Jaga poh 12. Berarti kalau sembahyang zuhur, kalau sembahyang asar, kalau sembahyang maghrib, poh 12 malam. Sembahyang zuhur, sembahyang asar, sembahyang maghrib. Kita tertidur, salat apabila jaga, kapan jaga? Artinya apa? Orang tertidur saja tidak ada peluang, tidak ada alasan untuk bisa meninggalkan salat. Duk urun tengut, hanya kalasan je kubah sembahyang. Apalagi kita yang jaga, urun tengut hanya kubah sembahyang. Berarti tidak ada alasan untuk bisa kita tinggalkan salat. Lupa umpamanya, orang lupa juga tidak bisa meninggalkan salat. Itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Man nasiya, barang siapa yang lupa salat idza zakaraha, apabila teringat. Pajan teringat. Teringat pajan. Poh 12 malam teringat. Rumah tua lun sembayang lehu baru. Poh 12 malam lehu. Inilah maka saya katakan tidak ada alasan, tidak ada peluang untuk bisa meninggalkan salat. Tidak ada itu. Pajan yang tingat sembayang. Nyo baru tingat. Balau maghrib baru hanal sembayang. Jino tingat, jino sembayang. Kapan teringat salat? Berarti tidak ada alasan, tidak ada peluang untuk bisa meninggalkan salat. Umpamanya kita berhadas, terus menerus berhadas. Dalam bahasa lain samsul bol. Putra samsul bol menjeram-jeram iya. Meran. Itu ladung ke nalatan ilung ustaz meran. Bagi tanya buat temayang ke macam latan. Ilung meran 20 pejam. Kiban meran iya mutep-tep sabi. Lagi pespa kabuco klep, kabuco busi. Murah-rah tibet tapi. Atau yang ibu-ibu perempuan biasanya haid sebanyak-banyaknya haid itu 15 hari 15 malam. Ini lebih daripada 15 hari 15 malam. Disebut dengan darah istihadah, darah penyakit. Itu dia tapi. Apakah harus salat? Salat. Tetap harus salat. Ada bocor klep, salat. Ada merara salat. Merara darah salat, tetap salat. Cuma syaratnya berbeda. Kalau kita orang yang normal, kapan saja kita boleh berwudu. Tapi kalau orang daim hadas, orang yang berkekalan dengan hadas, sebagai contoh guna orang menjeram-jeram atau menjeram-jeram darah, dia baru boleh berwudu kalau sudah masuknya waktu salat. Dia baru boleh berwudu kalau sudah masuknya waktu salat. Mamanya sudah masuk waktu salat maghrib. Datang ke kamar mandi, masuk ke kamar mandi, buka. Pampers dibuka. Yang sudah penuh kencing di situ atau darah, buka. Kemudian pembalut dibuka, kapas dibuka, atau bahan dalam dibuka. Sudah dibuka semua, ambil air siram, bersihkan. Apakah kencing atau darah, bersihkan. Setelah bersih, setelah suci, ambil kapas, taruh balut, atau ambil plastik, ambil pembalut atau ambil pampers pakai. Setelah itu berwudu. Walaupun sambil berwudu sambil keluar kencing, enggak apa-apa. Sambil berwudu sambil keluar darah, enggak apa-apa. Terus salat. Sambil salat ruku keluar kencing, enggak apa-apa, salat terus. Tapi syarat untuk satu wudu, satu salat fardu. Tidak boleh wudu maghrib itu dibawa ke isya. Kalau sudah masuk waktu isya, berangkat lagi ke kamar mandi, bongkar kembali pampersnya, pembalutnya, kapasnya, bongkar, kemudian disiram sampai bersih, kemudian dipakai kapas yang baru, pembalut yang baru, pampers yang baru, celana dalam yang baru, kemudian berwudu untuk salat isya. Kalau dia salat jenazah umpamanya, dia tidak boleh berwudu sebelum dimandikan jenazah. Karena baru sah kita salat jenazah setelah mandi jenazah. Kalau sebelum dimandikan jenazah berarti belum ada syarat. Syarat kita berwudu setelah dimandikan jenazah, baru boleh kita berwudu karena kita
daim hadas. Begitu juga yang datang ke masjid. Kapan kita berwudu? Setelah berada atau setelah masuk ke dalam pekarangan masjid. Katro kena mutajid, gedanya daim hadah, guna tamai remohnya kapunoh inya. Kapunoh darah. Kapunoh ia lam pemper. Katro kena mutajid tamal wesile. Bongkar. Bongkar, semua bongkar. Bersihkan, siram, pakai yang baru, kemudian berwudu, masuk salat sunat tahiyat masjid. Kan wudu rumah meh. Nyen ia punah pum ia. Ini persoalan. Artinya tidak ada peluang, tidak ada alasan untuk bisa kita tinggalkan salat walau dalam kondisi apapun. Mampu Allah Taala menyeduk dengut gi semayang, jaga ada. Duk tua gi semayang. Ada. Duk menghadap hana puyuh-puyuh tetap semayang. Hana iya semayang. Hana pakaian semayang. Hana alasan. Tidak ada alasan untuk bisa meninggalkan salat. Ini pertanyaan yang pertama. Jadi pertanyaannya, apakah boleh kita meninggalkan salat? Jawabannya tidak boleh, walau dalam kondisi apapun. Tidak boleh itu. Pertanyaan yang kedua, kalau seandainya ada salat yang sudah tertinggal, apakah harus kita ambil kembali? Atau dalam bahasa lain, apakah kita harus qada? Ini pertanyaan yang kedua. Jawabannya harus diambil kembali, atau bahasa lain harus qada. Ini contoh kasus ketika perang Khandaq. Ketika perang Khandaq, datang salah seorang sahabat Nabi mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, kami belum salat asar. Dilaporkan kepada Rasulullah, kami belum salat asar. Dijawab oleh Rasulullah, saya pun belum. Padahal matahari hampir terbenam. Saya pun belum. Kemudian Nabi bersama sahabat bergegas untuk berwudu. Tiba-tiba saat sedang berwudu, matahari ghurub, terbenam. Matahari terbenam. Maka pada hari tersebut, lanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat ianya Rasulullah yaumahu, pada harinya perang Khandaq. Apa salat? Al-asra, akan asar. Kapan Rasulullah salat asar pada hari perang Khandaq? Ma'ada ma qarabati syamsu, setelah terbenamnya matahari. Summa maghrib, kemudian setelah itu baru Rasulullah melaksanakan salat maghrib. Apa yang bisa kita analisa? Yang pertama, kapan Rasulullah salat asar pada hari perang Khandaq? Jawabannya setelah terbenamnya matahari. Timbul pertanyaan, kalau salat asar setelah terbenamnya matahari, apakah salat asar itu di dalam waktu atau di luar waktu? Jawabannya sudah di luar waktu. Itu bukan lagi waktu asar. Kalau sudah terbenam matahari, berarti itu sudah masuk waktu maghrib. Itu bukan dalam waktu asar itu. Karena begitu terbenamnya matahari, berarti telah berakhirnya waktu asar. Berarti Rasulullah salat asar bukan dalam waktu asar, dalam waktu maghrib. Timbul pertanyaan, melaksanakan salat asar dalam waktu maghrib ada atau qada? Kalau ada, salat dalam waktunya. Kalau qada, berarti salat bukan di dalam waktunya, di luar waktu. Berarti itu qada. Ini yang pertama.
Pertanyaan yang kedua, apakah boleh mengqadha salat asar bukan dalam waktu asar atau salat-salat yang lain? Mengqadhanya bukan dalam waktunya. Apakah boleh? Jawabannya boleh. Buktinya Rasulullah qadha asar dalam waktu maghrib. Maka boleh, kalau ada pertanyaan, boleh kita qadha zuhur bukan dalam waktu zuhur? Boleh. Boleh kita qadha maghrib bukan dalam waktu maghrib? Boleh. Boleh qadha asar bukan dalam waktu asar? Boleh. Boleh qadha isya bukan dalam waktu isya? Boleh. Itu hadisnya. Rasulullah melaksanakan salat asar bukan dalam waktu asar, berarti dalam waktu maghrib, berarti itu qadha. Ada salat yang tertinggal tadi, tidak mungkin dilaksanakan karena peperangan sedang berkecamuk itu. Tidak mungkin itu. Tidak mungkin, tidak ada peluang. Sehingga berakhirlah waktu salat asar. Sehingga salat asar itu dikerjakan dalam waktu. Pertanyaan selanjutnya, kalau berhadapan antara salat maghrib dengan salat asar tadi, salat asar salat yang luput, salat yang tertinggal, berhadapan dua. Salat asar salat yang luput, artinya salat yang tertinggal. Salat maghrib salat yang tunai. Bila mana berhadapan antara salat yang luput, artinya salat yang qadha, dengan salat yang tunai, ini mana yang perlu didahulukan? Rasulullah duluan salat asar, cuma salat maghrib, kemudian salat maghrib, artinya mendahulukan salat yang tertinggal, melaksanakan salat. Artinya duluan Rasulullah melaksanakan salat asar, setelah salat asar baru Rasulullah melaksanakan salat maghrib. Berarti misalnya igak sawai tapubut qadha ngan yang tunai. Jawabannya duluan melaksanakan yang tertinggal itu asar, kemudian baru melaksanakan salat maghrib, salat tunai. Tekedi narun tanya sawai ta semayang luhu ngan ta qadha luhu, bila mana nak tinggal luhu baru qadha luhu ile. Itu nak merumpa tara luhu ngasa sawai lung qadha luhu ngan semayang asa qadha luhu ile. Sunat tertib, sunat kan Rasulullah nak semayang Allah asar maghrib asar nyempu hana hormati wate Rasulullah nya kan Rasulullah rumai syariat. Jadi di saat Rasulullah kaitan mengwate maghrib dan semayang pun putra salat al-asra asar thumma nya gatah ngthumma tertib. Pumana tertib karena awal semayang asar dudo semayang maghrib, summa baru Rasulullah melaksanakan salat maghrib. Yang kalian dalam teks hadis hote gatah dengan summa, kemudian leh nak buat semayang asar baru nak buat semayang maghrib. Jadi kengkat tertib, maka sunat tertib baik dia balik itanya. Antai tanya igak sawai semayang asar dengan semayang maghrib, si jawab awal asar ile leh dah berlaku asar baru dah berlaku maghrib. Rasulullah menang berlaku balik-balik. Maka agama hanya tak akalkan, dapat sokakai hanya ya, kena Ali bin Abi Talib, agama itu tidak bisa diangkal-angkalkan. Kalau seandainya agama itu bisa diangkal-angkalkan, sungguh mudah itu menyapu dua sepatu, yang kita sapu pasti bawah. Karena tetaja yang mengidang kotoran ngampe kan ngantapak bu ngantapak sepatu. Tapi muza menyapu dua sepatu pada tampo data yang kotor, iu yang tampo data yang bekah, ilu yang dah tempel bajai kau mana yang bocor balikot dah tempel bangku yang menggibloh kotoran kan tapak awat muza berlaku muza hukum menyapu dua sepatu yang dah sampo
Datangnya ke Ali bin Abi Thalib, agama itu tidak bisa diakal-akalkan. Baik mandum tiap temang lakai. Sebab agama ke lagi akai katanya. Agama lagi agama. Nyan Rasulullah syariat, po syariat, urume syariat. Tapi kita analisa Maghrib dengan Asar kan sempit wate. Sempit. Tapi tidak masalah selama lehna semayang Asar mantang na temai Maghrib lawate. Tidak masalah. Lehna semayang Asar Rasulullah na temai semayang Maghrib dalam wate Maghrib, hai tebik Maghrib luar wate. Tertib. Pun pegah semayang menyebuno antara Asar dengan Maghrib awal Asar. Lihat tak semayang Asar baru tak semayang Maghrib. Berarti bila mana berhadapan antara qada dengan tunai, qada semayang Asar, tunai semayang Maghrib, dahulukan yang qada. Antelinya tak semayang tunai. Pertanyaan selanjutnya, apakah salat qada itu boleh berjamaah? Ini hukum. Analisa. Jadi baik tak jawab bidangnya. Apakah salat qada itu boleh berjamaah? Ini kepertanyaan. Analisa badinya lah. Pada Maghrib tersebut, yang pertama Nabi melaksanakan salat Asar yang sudah tertinggal secara berjamaah. Nabi jadi imam, sahabat jadi makmum. Kan masing-masing. Bukan karena sudah terbenam matahari ya salat masing-masing. Sahabat salat sendiri, Nabi salat sendiri. Tidak. Nabi jadi imam, sahabat jadi makmum. Walaupun matahari telah terbenam. Jadi kalau ada pertanyaan apakah salat berjamaah itu, astagfirullah, apakah salat qada itu boleh berjamaah? Jawabannya boleh. Karena antara si imam dengan si makmum yang dia kerjakan salat yang sama. Artinya apa? Nabi juga salat yang dikerjakan oleh Nabi salat Asar, salat yang dikerjakan oleh sahabat juga salat Asar. Sama-sama yang tertinggal itu salat Asar. Maka dikerjakan Rasul sebagai imam, sahabat sebagai makmum berjamaah. Makanya kalau ada salat yang tertinggal ambil kembali. Rasulullah nak ambil. Ni job. Timbul pertanyaan, apakah salat yang sudah tertinggal itu tidak bisa kita tutupi dengan memperbanyak sunat? Tengok kabeh galak dia menang. Tak kubah wajib kena tutup dengan sunat. Galak dia menang tengok. Tak kubah wajib. Kahek tak kubah wajib. SMP berjih hendak sembahyang wajib. Padahal kamu mukallaf. Antai SMA hendak sembahyang wajib. Badi thun ngah. SMP le thun, SMA le thun, ka 6 thun. Antai tak kuliah hendak sembahyang wajib. 6 tambah apa 10 thun hendak sembahyang. Dia dah kawin sadar baru idang sembahyang. 10 thun. Nyan 10 thun sembahyang yang katingai. Yang katingai wajib terperbanyak mentang lantau takalan buat Nabi. Di saat Rasulullah telah berakhirnya waktu Asar, apakah Rasulullah karena sudah masuk waktu Maghrib langsung Rasulullah salat Maghrib kemudian memperbanyak salat sunat setelah salat Maghrib untuk menggantikan salat Asar yang tertinggal? Apakah yang payah analisa apa-apa yang nas ya?
bentuk tak fikirnya hukum qadanya, tak fikir hasil ijtihad para mujtahid, haba ulama fiqh, haba mazhab. Nyo hadisnya analisa kan mazhab. Tidak. Yang tertinggal tadi asar. Asar itu pula yang sudah masuk waktu maghrib. Bukan digantikan asar itu dengan memperbanyak salat sunat. Bukan. Apa yang tertinggal tadi? Asar. Asar yang damai. Kalau memang ada salat yang tertinggal kemudian kita tutupi dengan salat sunat, pasti Rasulullah kalau sudah habis waktu asar pasti ya kita sama-sama kita salat, diajak sahabat-sahabat kita sama-sama salat maghrib. Setelah salat maghrib perbanyak salat sunat untuk menggantikan salat asar yang tertinggal. Tidak ada itu. Asar yang tertinggal, asar itu pula yang diambil. Salat wajib yang tertinggal, salat wajib itu pula yang diambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun dia kan kepulih dah semayang sunat ke masahabatnya tanya ketinggal semayang asar. Ka jenuh karena kita mau waktu maghrib dah semayang maghrib. Dia dah semayang maghrib tak perlu semayang sunat untuk tatuk semayang asar yang tertinggal. Rasulullah hana gerlah menan. Hana gerlah menan. Mampu hana mufhum Rasulullah. Salat sunat bisa menutupi kekurangan salat fardu. Iban hana mufhum hadisnya cerita biar labah Rasulullah. Betanya dan itu hadisnya dan purna Rasulullah nasi urang tak fikir kah? Nya berarti pada purna Rasulullah hadisnya hana gedepu. Nah recana otek hampah dengan pemahaman katanya orang Rasulullah pada purna itu nya mang kekabrai dia. Bedro batingkat lagi nyala ekstrem. Ladang kesimpan hadisnya laulai. Oh Rasulullah hana mufhum. Nah hadis yang bahawa memperbanyak salat sunat bisa menutupi kekurangan salat fardu. Rencana gede purna Rasulullah ngah hadisnya. Kepada purna Rasulullah hadis itu dia labah Rasulullah. Menyonya lagi nyan pada mungkin Rasulullah guna waktu tinggal asar mengerjakan asar. Pasti salat maghrib karena sudah habis waktu asar kemudian memperbanyak salat sunat untuk menutupi kekurangan salat asar. Baiklah tak nak kubah sembahyang mansabah waktu tak nak tuk dengan sembahyang sunat contoh mansabah mesti jenak lapan untuk dengar dia guna bajaga poh lapan. Oh ma kabeh waktu subuh. Ka ke lantar subuh balang sembahyang duha mentah. Lum pula duha. Nak tutup sembahyang subuh. Tutup. Baik lagi pemahaman awaknya. Masuk buka puasa ba. Kafe. Kabeh mungrib hanai sembahyang. Buka puasa. Untuk pajai sembahyang dengan kaji azan isya di masjid. Baitur Rahman jazan isya atau di Islamik atau di sini papanya jazan baru ibu bar makafi ibu dah ya sembahyang tarawih tanya ilung hana sembahyang maghrib karena biut ha musalla halak mau sembahyang ka kejeno hana pu ustaz kejeno kan ka sembahyang tarawih sembahyang sunat kan ka bisa menutupi kekurangan sembahyang maghrib ni hana bunuh mang kecukup berat. Maghrib hana tarawih hana hot na bai hana lelu sembahyang maghrib karena dengan tala sembahyang tarawih hidup sembahyang maghrib galum terus bertingkat lagi nya syariat relah lagi relah kita fikir hana relah mana salah baiklah tak nak tuk sembahyang wajib yang sama sekali hana tawud tinggal rukun mentang ai itu nya contoh mesti bunuh tak sembahyang subuh mesti contoh na rakaat lain kuimum tua ke baca Fatihah kenya rukun kemudian tinggal rukun le tasalim oh ma buno tinggal rukun sembahyang subuh buno tinggal rukun tinggal Fatihah so le rinyo hanapu ka kurangan tu tatup bat sembahyang Tuhan tu tak sembahyang Tuhan boleh nya kan subuh pada sembahyang lain kan tak nutup dengan sembahyang duha ya.
Kan? Ini membuktikan yang bahwa salat yang tertinggal itu harus diambil kembali. Bahasanya harus diqada. Karena Rasulullah diambil kembali. Kengiat tu dengan sembahyang sunnah. Ini kasus yang pertama. Kasus di saat Rasulullah pulang dari sebuah peperangan, nuwa lamprang, karena lelah datang, lelah kenbak sahabat-sahabat masuk Bilal, kamu jangan tidur, kami istirahat dulu. Besok subuh kamu bangun azan dan bangunkan kami semua. Ternyata di saat semua para sahabat dan Nabi telah istirahat, ternyata Bilal pun tertidur. Bilal yang bunuh pergi jaga Rasulullah, kata beta untuk waktu subuh tak azan, tak pergi kamu mendung gak Rasulullah. Ternyata Bilal pun tertidur. Pas begitu bangun, ternyata matahari telah terbit. Kayak itu mata orang ngkepah ban jaga mandum kayak itu biat mata orang karena le subuh kan Rasulullah letak hiblis pada tempatnya, geser pada tempat lain, geser tempat lain, terus pada tempat lain putra ke Rasulullah, Bilal azan, ya azan. Maka timbul pertanyaan, apakah azan itu hak salat atau hak waktu? Itulah terjadi dua pendapat. Ada yang mengatakan azan itu hak waktu, masuk waktu azan. Ada yang mengatakan azan itu bukan hak waktu, hak salat. Kapan kita salat azan? Yang kerja kebet dia tu guru azan pukul 10 malam. Ada yang pada maghrib itu pengajian. Kadang-kadang kitab tafsir menghabiskan waktu 2 jam. Azan kadang-kadang jam 9 atau jam 10. Dia azan karena dia mau salat. Berarti azan itu hak salat. Kejek baik tanya na pengajian di Masjid Jami', dia maghrib na pengajian. Kadang-kadang panjang baca pembahasan. Lewatlah 10 minit atau 15 minit. Keun baru beli ke azan, kakak mak juga telah. Ternyata Rasulullah salat subuhnya bukan lagi dalam waktu subuh. Sudah terbit matahari. Apa kata Rasulullah Bilal? Bilal azan. Timbul pertanyaan, apakah itu salat duha? Bukan, itu salat subuh. Salat duha enggak ada azan itu. Kemudian iqamah. Setelah iqamah, Rasulullah jadi imam, sahabat jadi makmum berjamaah. Timbul pertanyaan, apakah itu salat duha atau menggantikan salat subuh yang tertinggal? Jawabannya mengqadha salat subuh yang tertinggal, bukan salat duha. Analisisnya, yang pertama azan, salat duha enggak ada azan. Yang kedua berjamaah, salat duha enggak berjamaah. Di antara sekian banyak salat sunat yang tidak sunat berjamaah termasuk salat duha. Kalau berjamaah itu membuktikan yang bahwa itu salat subuh. Berarti Rasulullah waktu tinggal sembahyang subuh bersama sahabat antara dua dalam sebuah peperangan. Kan waktu kalian kaitan waktu duha, boh kakak dah sembahyang duha mentah. Subuh yang kahana le kahana dengan tak perbanyak duha jituk yang perlekan. Tetap subuh yang dikerjakan. Buktinya yang pertama azan, yang kedua Rasulullah jadi imam, sahabat jadi makmum berjamaah. Timah pertanyaan yang kelak, puji takadha sembahyang ke lawate sembahyang jiu. Nyan takadha sembahyang ke takadha subuh ke lawate subuh. Jiu bukti Rasulullah mengerjakan itu.
bukan dalam waktu subuh. Menyata preh waktu subuh harus qada subuh lepas waktu subuh. Payah preh subuh singa baru je dak qada sembahyang. Payah tak preh subuh singa baru je dak qada sembahyang. Jadi pertanyaan yang kedua, apakah kalau ada salat yang tertinggal harus diambil kembali? Jawaban ambil. Atau apakah kalau ada salat yang tertinggal harus qada? Jawabannya qada. Berdasarkan dua hadis tadi. Hadis yang ketiga, kita yang sudah mukallaf artinya telah menerima had taklif, beban hukum. Umum membelah atau kabalek atau mimpi basah menyai urina kadatang men yang kabalek, kemudian tidak mengerjakan salat, apakah kita berutang dengan Allah? Berutang. Karena yang kita tinggalkan itu perintah. Apakah semenjak SMP, SMA atau kuliah tidak mengerjakan salat? Timbul pertanyaan, apakah kita berutang dengan Allah? Jawabannya berutang, karena yang kita tinggalkan itu perintah wajib. Timbul pertanyaan, hutang dengan Allah apakah harus kita bayar? Jawabannya hadis. Ditanya nak zakat jamun, hana dapat terbit, nak payah bayar? Payah. Ditanya nak puasa, yang nak kerjakan, di tengah muda jamun. Nak payah bayar je nak? Payah. Payah puasa kembali qada. Nak semayang yang tidak kita kerjakan, apakah harus kita ambil? Ambil qada. Jawabannya hadis. Kiban hadis, fadinullahi ahaqqun ayyuqda. Hutang dengan Allah itu lebih berhak untuk dilunasi. Bayi ke? Hana ada puasa je mun dengan muda. Nak menamga Ramadan, bayi ke? Hana ada zakat awal dengan masjid kaya bawa tayan, tak dagang. Bayi. Hana ada semayang bawa tayan, rom 20 tahun. Jino bayi ke? Nak payah bayi ke? Bayi ke? Fadinullahi ahaqqun ayyuqda. Ya Rasulullah, fi'at mentang utang langsung bayi. Tinggal asar langsung waktu maghrib bayi. Tinggal subuh langsung waktu duha dikerjakan. Inilah yang dapat kita sampaikan dua pertanyaan tadi. Pertanyaan pertama, apakah boleh kita meninggalkan salat? Jawabannya tidak boleh, walau dalam kondisi apapun tidak boleh meninggalkan salat. Pertanyaan yang kedua, apakah kalau ada salat yang tertinggal harus diambil? Jawabannya harus diambil, atau bahasa lain harus diqada. Karena Rasulullah ambil salat yang tertinggal itu. Salat wajib yang tertinggal, salat wajib itu pula yang diambil, bukan digantikan dengan salat lain. Umpamanya tinggal salat subuh yang diambil, bukan digantikan dengan memperbanyak salat duha, bukan itu. Inilah yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.